orang Melbourne sedikit lebih awal. Dengan membagi informasi seperti itu, justru menciptakan banyak peluang. Akhirnya saya mulai jualan yang peluang yang nomor 3 nih, esensi nomor 3. Jual barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu, sampai kita bisa ciptakan produknya kita sendiri. Mau itu kita maklun, mau itu kita white label, pokoknya kita jual barang orang lain dulu nih. Saya jualan kartu telepon. Dulu kalau telepon tuh perlu international calling card, kayak yang digesek. Anak milenial nggak ngerti kalau saya ceritain. Kalau diceritain dulu pasti ada kartu telepon yang digesek, ada nomornya banyak, kita masukin dulu telepon umum. Itu mereka nggak ngerti. Sekarang udah ada WhatsApp call. Kalau ngomong itu saya mesti jelasinnya panjang, tapi kalau di sini pada paham lah ya, jadi saya ngerti. Cie. Akhirnya lagi satu dong. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngeliat itu, jadi sebenarnya saya jual kartu telepon, terus anak-anak butuh apalagi temen. Akhirnya saya bikin nyewa bus aja, terus saya lihat kalau tour tuh biasanya 75 atau 150, saya jualnya 50 buat yang pegang kartu pelajar. Jadi jualnya diskon, lebih murah. Nah dari situ, itu kan mereka kan seneng dong, weh dapat nih tour, karena murid-murid segmen pasar saya dulu international student, mereka nggak punya duit kan, mepet. Budgetnya kan uang jajan dari orang tua, kalau dipakai tour habis tengah makan. Jadi ya istilahnya kita mesti perhatikan itu. Akhirnya saya bisa jalan. Itu busnya ukuran 57 kaliin 50 deh. 50 kali 50 2.500. Sewa busnya 1.300. Saya masih dapat 1.200 tuh. Potong saya nggak serakah. Biaya makan siang mereka tanggung. Kalau tour nggak ada biaya makan siang ditanggung. Justru saya masih bisa dapat 600 sampai 700 dolar. Itu cuma kerja 1 hari. Nah itu tadi jual produk, barang atau jasa. Ya. Terus yang keempat, modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Kalau dibilang kayak gitu maksudnya apa? Ya dulu saya mulai nggak ada modal, orang dolar naiknya gila-gilaan kok. Jadi benar-benar mepet gitu kan. Nah gimana caranya saya bisa ibarat kata ngerintis sewa busnya nih, perginya mungkin akhir bulan, tapi dari awal bulan saya udah pre-sale. Teman-teman tempat terbatas, tur murah, wah ketemu teman-teman baru ya kan, kita mulai woro-woro iklan. Udah mulai dari situ aja. Akhirnya begitu duitnya, kalau mau kamu langsung booking dulu, seorang 50 taruh, saya begitu duitnya terkumpul bayar bus, saya bayar duluan, wah kita jalan nih. Kalau nggak terkumpul, teman-teman karena peminatnya belum banyak, kita batalin gitu, tadi pikirannya gitu kan. Tapi modal itu penting, tapi bukan suatu keharusan, karena banyakan orang tuh mikir modal semua cuma finansial. Modal tuh ada waktu, otak, ya kan, tenaga, ada network, makanya temenan tuh relasi harus tulus segala macam. Ini 4 esensi, mau diterapkan dimanapun untuk orang mulai pasti bisa. Penjabarannya panjang ya, tapi intinya adalah 4 esensi kurasannya tadi. Peluang ada di mana-mana. Cara cari peluangnya tuh fokus bantu orang lain dulu. Contoh ojek online tuh dia fokus untuk bantu ojek jalanan dapat job, sama kita mau nyari ojek gampang. Saya waktu pertama kali balik sini sebelum ada Gojek, buset itu kalau saya janjian sama teman-teman kan di sini nggak ada kendaraan kan, ya nyari ojek lah. Kalau waktu dulu pas ini mau pergi ke mall, jalan kaki dulu ke perempatan belum tentu ada. Kalau ojek yang nggak ada, aduh buset, gue udah lepek duluan. Tapi sekarang kan tinggal tek dari rumah set dijemput, bahkan bisa mobil lagi, bahkan bisa ngirim barang lagi, bahkan bisa pesan makanan lagi, udah nyaman banget gitu. Dia menjawab tadi fokus bantu orang. Era pandemi sekarang, kalau kita ngomong mindset era pandemi, kita ngelihat orang-orang sekeliling kita problemnya apa, ya kan? Kita di lockdown di rumah, kita tetap butuh makan. Ya kan, mungkin orang awal-awal takut pesan makanan, jadi yang maju apa? Sayur box, pesan sayur dikirim ke rumah, pesan ini dikirim ke rumah segala macem, ya kan? Itu logistik berkembang dengan sangat pesat. Kenapa? Karena tadi orang-orang butuh. Sekarang GoFood udah mulai jalan karena orang-orang udah nggak terlalu parno lagi sama si pandemi, jadi mereka berani pesan makanan jadi gitu. Tapi terus ini akan berkembang kalau kita lihat. Apalagi kira-kira yang dibutuhkan kalau sedikit lebih luas. APD. Maret 2020 member kita banyak yang stres tuh, teriak, ini lockdown gimana. Saya ngomongin hal yang sama dan mereka akhirnya dengan pemikiran yang sama akhirnya banyak yang konveksi. Tadinya bikin fashion cewek, hijab ini itu, mulai bikin masker APD, bikin face shield, bikin apa segala macam. Salah satunya dijualin sama Cik Kristina Lee. Itu member kita juga tuh, si Hana, terus ada lagi beberapa teman-teman yang bikin masker. Saya udah bilang, masker ini awalnya fungsional, kain.
tapi nanti akan jadi, kalau kita mikir lebih panjang lagi, fashion. Pertama dari situ nggak, evolusinya adalah ini ada logo, corporate branding. Untuk orderan gede harus ini kita bagi-bagi ini tuh ada 10 ribuan masker waktu itu buat baksos dari member dari komunitas kita sebar-sebar, itu kan branding, keren loh ya kan. Terus akhirnya sekarang yang kawinan udah mulai matching, batik ada masker batik yang sama, ini ada ini ya kan, akhirnya jadi fashion. Nanti akan arahnya ke sana. Masker akan hilang nggak? Enggak, karena sekarang masih diwajibkan dan mungkin akan jadi lifestyle. Orang akan tetap parnoan nanti setelah dari sini. Kita ngelihat 50% mungkin orang-orang masih akan tetap kalau pergi ke tempat tuh masih maskeran pasti. Dulu 2015 saya tuh nggak sebulet ini. Saya dulu di Australia pokoknya lari sehari bisa 5 km kan. Saya balik ke Indo, saya lari, ngap. Saya pernah kepikir ide, coba ya kita bisa ciptain satu masker tapi yang kalau kita lari tuh bisa ini, pokoknya running mask khusus buat orang lari doang gitu kan, supaya nggak kena ini kan. Awalnya mikir cuman gitu loh. Sekarang LG ngeluarin masker yang pakai kipas, pakai USB power. Wah gila. Gue bilang 5 tahun yang lalu tuh ide gue. Kalau kita kerjain kan. Tapi karena kita tahu segmentasi pasarnya. Nah kita mau fokus nolong siapa nih sekarang? Mau bikin hidupnya siapa yang nyaman? Pilih peperangan kamu. Kalau mulai dari segmentasi pasar. Nah, kalau mulai bisnis itu terus tadi kan ada 4, terus 6 sama 8. Di sini saya masukin nggak ya? Kayaknya sih saya masukin. Ada 6 pertanyaan yang saya tanyain gitu loh. Sebelum memulai dari arah mindset. Cuman tadi kurikulum dasar, nah ini adalah 6 pertanyaan. 6 pertanyaan teman-teman mau mulai tadi dengan konsep yang fokus bantu orang lain. Pertama tuh dari konsumennya dulu. Pertanyaan pertamanya tuh solusi apa yang ini di sini gedean deh. Solusi apa yang kamu berikan terhadap masalah yang spesifik dan nyata. Terus habis itu pertanyaan kedua, siapa pelanggan ideal? Ini kalau nggak bisa jawab, cari jawabannya dulu deh. Tadi kita ngomong ya dari yang circle paling dalam. Baru ngomong ke pasar. Pasarnya apa? Pasarnya tuh ngomong apakah hal ini adalah sesuatu yang akan dibeli orang. Kalau jawabannya enggak, kayak dulu mungkin saya yang pakai cuma saya doang yang lari. Ya berarti balik lagi ke nomor 1 deh, cari lagi. Kalau ngomong kuliner, Nandos pernah dengar? Nandos ayam panggang. Itu di Australia terkenal kayak KFC. On par, harganya sedikit lebih mahal dari KFC. Ayam panggang, tapi solusinya lebih sehat daripada itu. Indonesia kayaknya 10 tahun yang lalu ada, tapi bangkrut. Kalau dia buka sekarang, mungkin tanpa pandemi ya. Kalau ngomong sekarang tanpa pandemi, saya yakin dia hidup. Karena apa? Ngomonginnya tuh orang-orang yang dari sana udah pada mulai balik ke sini. Mereka udah kenal brandnya. Jadi tadi, apakah ini akan dibeli nggak? Kalau sesuatu yang nggak akan dibeli, mendingan balik nomor 1. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali nih. Jadi ngomongin sampai siapakah kompetitor Anda, terus habis itu bagaimana caranya melakukan penetrasi pasar, sama bagaimana terus berkembang dan melakukan improvement supaya model bisnisnya berkembang. Ini kalau membangun bisnis. Nah, jadi setiap pengusaha itu akan melalui yang namanya 6 kelas tahapan kewirausahaan. Itu di sini. Kelas 1 sampai kelas 6. Yang tadi saya cerita. Kelas 1, kelas 2 itu omset masih ada dan tiada. Ya, staffnya juga sama, masih serabutan, semua masih kita kerjain sendiri, mungkin mirip-mirip. Kalau kelas 3 tuh omset udah mulai stabil, omsetnya udah mulai stabil, itu berarti kamu udah punya tadi pegawai kelas awal, admin, OB, atau tadi pembantu atau tukang ya, untuk ngebantuin kamu. Misalkan tadi Bro Calvin, mungkin pas pertama kali bikin nih si tante ke pasar, motong, masak, ya kan. Nah, kalau misalkan udah kelas 3, si tante udah punya, kamu belanjanya ini ya, kamu motongnya gini ya, masaknya gini, ini kasinan nih, resepnya saya kasih gimana kemarin gitu misalkan. Kalau udah kelas 4, kamu udah punya beberapa cabang. Jadi di setiap itu udah punya middle level manajemen. Omset naik terus ya, karena kan nggak mungkin bayar supervisor manager dong kalau misalkan nggak ada omset. Kelas 5 tuh kamu udah punya yang tadi, kamu pertamanya kan area manager nih, kamu ngeliat megang 9 toko, kualitasnya gimana, customer service-nya gimana, ininya gimana, itunya gimana, brandingnya ya kan. Nah, orang ini harus digantikan sama tim supaya kita bisa punya yang namanya passive income. Gitu. Ngomonginnya sistem kalau kesini. Terus baru exit-nya mau dibawa kemana? Apakah franchise, merger, akuisisi, mau di IPO kan, mau di ini segala kejauhan. Saya nggak bahas ke sana. Kalau mau ngomongin kayak gitu, kelas 1, 2, 3 nih fokusnya di sales, omset. Nggak ada omset dong, nggak usah ngomong deh. Soalnya percuma, mau bayar apa gaji pegawai? Nggak bisa kita kan.
Kelas 3 ke kelas 4 ngomongin sistem. Contohnya yang di sini ada kayak kita ngomongin nih. Ini member kita juga. Nah, ini member kita juga. Ini Bro John. Saya selalu bawa gini. Bro John tuh bikin ada struktural perusahaan. Saya bagi perusahaan jadi 3, business development, operasional, sama finance. Ya, dimana di sini itu dia terapkan dengan foto-foto pegawai supaya bisa diganti-ganti. Ya, nanti ini job desk, job spec-nya semua template-nya ada di sini. Tinggal diganti aja nama, disalin. Nanti kalau web aplikasi kita jadi, ini semua bisa di-download sebagai member. Gitu sih ceritanya. Jadi kalau mau dibilang tadi 4, 6, 8. 8 itu adalah 8 core. Kalau kamu mau naik ke kelas 6, setiap perusahaan tuh butuh namanya 8 core inti. Jadi 8 core ini mungkin Bro Calvin juga udah pernah dengar karena ini dulu materi dari base program yang saya tulis buat di accelerator. Ini didaftar isi. Nah, ada 8 core. Yang pertama tuh mindset, ya jelas mindset. Kalau semuanya bagus nih, penjualan semua bagus. Tapi Bro Calvinnya main judi, sat gitu kan. Waduh, nggak mau, gue nggak mau kalah. Nih, ini restoran gue yang cabang Cikini, ya, gitu kan. Hilang dong restorannya kan. Kalau judi atau nanti narkoba atau apa, mindset. Atau kalau misalkan banyak yang teman-teman saya di Australia dulu alamin dia nggak mau pulang ke Indonesia. Nggak mau lah, gue pulang nerusin usaha bokap nyokap. Stres tahu, aduh gila, beda lah cara mikir lah gitu kan. Pernah denger gak? Banyak tuh ya, second generation. Nah, kenapa? Itu mungkin orang tuanya bilang udahlah segini aja cukup. Mungkin dia di kelas 4, kelas 5, tapi udah bisa biayain anaknya kuliah di luar negeri. Udahlah segini juga om cukup. Pernah dengar kan? Ya kan? Sering loh. Udahlah cukup. Nah, iya, itu dialami sama Kok Calvin juga ya? Nggak tahu. Tapi sekarang udah mulai berubah. Nah, bagus. Kalau nggak berubah ya susah. Kita juga bakalan bentrok terus ya sama. Iya, pasti. Nah, itu mindset. Habis mindset kita ngomongin penjualan. Penjualan kita ngomong branding sama marketing, sama PR-nya. Kita ngomongin online integration, perlu ada integrasi ke dunia digital. Perlu ada lagi business automation system. Terus ngomongin leadership, ya HRD-nya, finance, sama exit-nya mau dibawa kemana. Gitu. Ini ya inilah intinya di sinilah gitu. Kalau misalnya lompat nih, kayak tadi saya cerita ke Koko, saya ada Coba saya. Oh iya, minum ya. Pernah ada usaha ini apa sih kuliner kaki lima kan. Jadi saya belum ada sebulan aja saya udah buka franchise dan udah langsung dalam waktu 3 bulan 4 bulan saya udah ada 5 cabang gitu kan. Itu kan dari satu ke langsung ke sistem. Ya. Nah, ntar kalau dari sistem saya pelajari lagi ke bawah kayak gitu itu sebenarnya bisa nggak kok? Saya ngomong gini, kamu tuh belum kelas 6. Nah, Kelas 6 itu kalau ngomong franchise, kalau mau nanti kapan main ke kantor saya di Mangga Besar, saya dulu dari KFC pas lagi di masa 2009-2010 tuh transisi. Dulu kita sertifikasinya secara kertas, modularnya kertas, SOP-nya kertas. Mereka semua pindah ke video sama. Jadi sekarang kalau anak-anak yang sekarang KFC training itu online. Jadi sebenarnya semua file pegawai, misalkan nih KFC itu terbagi jadi 3. Ada yang kasir, ada yang bikin burger, sama ada yang masak ayam. Itu yang paling rendahnya deh, posisi awal untuk kita masuk. Kalau kamu udah di kasir, kamu nanti akan ada training pertama ngelihat penggunaan POS. Itu sertifikasi. Jadi nanti kamu udah belajar hafalin menu, terus habis itu nanti belakangnya ada quiz tuh. Nah, sekarang semuanya online. Gitu. Jadi semua ada modularnya dan itu semua transisi ke digital di mana modular offline-nya mau dibuang waktu itu kan, mau dibakar. Gua simpen. Enggak, soalnya mereka kan itu kan rahasia perusahaan loh. Saya nggak boleh reveal. Cuman maksudnya saya gunakan itu sebagai personal saya dan akhirnya untuk susunan SOP seperti apa dan sebagainya gitu. Berarti intinya harus belajar dari bawah dulu ya? Iya. Nah, jadi kalau ngomongin tadi franchise, mereka punya SOP tuh tebel loh, foldernya sampai 2 gitu kan. Dan ada aturannya untuk trainingnya seperti apa, training system tadi, struktur organisasinya segala macam. Bahkan di restoran ada struktur organisasi di luar dari organisasi pusat. Karena kan itu tadi business development segala macam. Kalau di restoran itu kan restoran manager, asisten, supervisor, mungkin timnya tadi yang masak di belakang, yang bikin burger, yang ini ayam ya. Itu kan timnya kan. Jadi itu semua punya workflow-nya sendiri, strukturalnya sendiri, standar operasionalnya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu baru boleh disebut franchise. Bahkan kita ngomong ada satu brand kebab yang besar banget, yang hampir ribuan. Kita ngelihat dia jualan franchise. Tapi berapa banyak dari 1000-an itu yang hidup, berapa banyak yang survive?
Soalnya kalau dia nggak survive, brand kamu rusak loh. Misalnya kita bilang, yaudah deh beli KFC, terus habis itu iya nih gue udah taruh nih duit KFC tapi ternyata gagal. Kan jadi kan kayak gimana gitu loh. Kenapa gagal? Pasti kan ya dari pusat nyalahinnya ini manajemennya kurang gini-gini atau apa segala macam. Nggak bisa gitu. KFC, McDonald, Burger King segala macam, mereka tuh milih tempat untuk buka loh. Kalau pernah denger real estate, McDonald, kalau McDonald buka, berarti daerah situ bakal naik. Kenapa? Karena dia udah riset. Mungkin ada pembukaan jalan tol, mungkin jalan mau diluasin, mungkin apa segala macam. Iya, karena itulah, nah itu cara mereka riset. Jadi mereka tuh long term. Nah kalau kita mau bikin brand, saya lebih suka, saya selalu didik di The Entrepreneur Society, brand harus long term. Personal branding penting, branding ada 3, personal, produk, perusahaan. Personal untuk mulai, boleh. Misalkan tadi Kak Intan, chefnya Kak Intan nama Kak? Yuli, ya Kak Yuli. Misalkan chefnya, kan kita angkat nih, oh Kakak Yuli adalah apa ceritanya tuh mungkin bisa juga mungkin dari seorang ibu yang pengen supaya anak-anaknya punya snack sehat tapi yang berkualitas bla bla bla, kan bisa bikin storytellingnya begitu, ya kan? Jadi bikin CNC cookies and cookies gitu kan, dan brand ini. Misalkan ceritanya kan gitu. Tapi itu kan personal branding. Tapi nanti kita harus angkat CNC-nya supaya bisa nasional. Contoh saya kasih 2016 itu ada member kita namanya Aaron O'Brien. Dia dari Australia juga, dari 2014 ngerantau ke sini. Dia ngajar bahasa Inggris karena dia setengah bule, papanya bule, mamanya Manado. Jadi mereka akhirnya migrasi ke Indonesia setelah pokoknya papahnya di lay off di Australia. Jadi kondisinya emang lumayan kritis, akhirnya pindah ke Jakarta dan ketemulah kita 2015. Ini kan dia mulai ngerintis tuh ngajar bahasa Inggris, namanya Fluent House of English. Ya, dia bikin personal branding dia kuat banget. By 2020 kemarin tuh 250.000 followers, tapi Aaron's English. Untuk transisi dari situ mau ke fluentnya berat loh, karena gini, ya udah deh Aaron, saya nanti anak-anak saya boleh ikut ngelesnya sama kamu, tapi Aaron yang ngajar ya. Oh iya. Terpaku satu individu ya. Nangkep kan? Kalau restoran bergantung sama koki, tapi kokinya yang masak ya. Susah loh. Brandingnya nggak bisa scale up karena kita cuma punya 24 jam. Clemens nggak mau disebut apa coach or whatever karena apa? Saya bangun di Entrepreneur Society. Di Entrepreneur Society-nya harus dikenal dan semua unit bisnisnya termasuk Hello, agency kita, nanti Sasmaya Beauty, pabrik skincare kita, semuanya harus brand. Karena apa? Clemens-nya bakal mati. Nah, kalau kita mikir seperti itu, kalau Clemens-nya mati, tesnya mati, brand kamu tidak bisa bertahan. Ini kita mikir panjang. Ya, jadi branding itu kalau kita ngelihat arahnya mau dibawa kemana? Tadi gado-gado Boplo, tuh jelas keren tuh Boplo. Udah nggak ada hubungannya sama Calvin, nggak ada hubungannya sama Tante. Tapi memang personal brandingnya akan terangkat. Kalau branding Boplonya terangkat, pasti di Entrepreneur Society yang naik, Clemens-nya pasti mau nggak mau dilirik. Buktinya pas kita mulai bikin agency kan, oh Clemens kita kan mau ngangkat di Entrepreneur Society nih. Ini staff yang ngomong, si Jovita saya tahu. Itu foundernya kan bakal dilihat, fotonya jangan liburan terus dong kayak pengangguran. Iya oke. Gue diomelin. Iya kesiap. Jadi ya udah, saya mah males ngepost, jarang-jarang. Bisa kadang-kadang seminggu, ya mungkin kalau lagi rajin sehari sekali. Ini kayaknya udah seminggu nih udah bolong, karena biar gambarnya bagus, itu saya mau rekam video kan, jawab pertanyaan. Cuma males aja, belum sempat ngedit gitu kan, ntar gue ngedit sendiri. Gitu loh maksudnya. Jadi si Aaron English ini mau transisi, akhirnya dia mulai ngangkat videonya udah bukan dia doang. Jadi ada adiknya Amy, ada Ben orang bule juga dari Australia. Jadi dia mulai ngangkat bintangnya bahwa bahasa Inggris. Tapi kalau mau ini dari fluent, dia mulai ngangkat branding fluentnya. Gitu. Makanya tadi itu semoga bisa menjawab tuh ya pertanyaannya kan, karena mau dibawa kemana? Kalau misalkan tadi exit kelas 6-nya, kamu sistemisasi belum lengkap, begitu dia buka, terus habis itu dia collapse, brand kamu rusak. Gitu. Jadi kita harus pastiin kalau dia buka, apapun tuh harus didukung. Saya suka satu, ini member yang saya mentorin secara personal juga, Van Andrew namanya, Kebab Monster. Kebab Monster dia orang yang muslim, taat, takut riba sama syariah. Jadi sistem kerjasamanya, dia bikin bukan franchise, kemitraan. Saya udah bilang, waktu dia masuk, dia cuma punya 2 cabang. Anak baru lulus kuliah. 2 cabang ini, dia itu semua yang kerja masih banyak saudara-saudaranya. Terus dia bilang, tapi kok
kendala saya gini, saya mau bikin SOP, saya ajarin kan, saya mau bikin SOP gini-gini, tapi mereka nggak nurutin. Terus gimana kok gitu kan? Saya bilang kamu bikin peraturan perusahaan tertulis, standar tertulis, dan bilang teman-teman kita mau ngangkat Kebab Monster tuh menjadi sebuah perusahaan besar yang bisa jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Visi misi kamu harus jelas. Kamu ngomong terus baru bilang gini, kita tuh perlu punya standarisasi dan saya tuh butuh teman-teman bisa ngikutin. Kalau memang tidak bisa, ya mungkin bukan jodohnya kita jalan bareng. 2 toko pertama, buka toko ketiga, lokasinya beda-beda tuh. Dari Bogor lagi dia, ada Bogor, ada di Binus. Gue bilang gila manajemen lu gimana? Mendingan punya dapur umum. Dapur umum di mana di tempat itu mereka cuma assembly, ngangetin. Jadi masak semua dapur umum. Karena kualitasnya kan biar terjaga, bener gak? Nah, mulai cabang keempat, perlu punya training center. Dapur umumnya jadiin training center. Akhirnya mereka mulai bikin seperti itu. Terus berkembang sampai 9 cabang, omsetnya udah lumayan gede. Dan dia model kerjasamanya kemitraan. Kemitraan misalkan nih, saya modal anggap ngambil 70 juta, sekarang nggak tahu berapa. Tambah sewa tempat 30 juta. Sebelum duit saya balik, profit itu 70% di saya, 30% di mereka. Setelah duit saya balik, dibalik konsepnya, saya cuma dapat 30%. Tapi semua mereka yang kerjain loh. Iya, benar. Karena trainingnya dari mereka kan, timnya dari mereka, pemilihan lokasi pun mereka propose ke investornya. Udah pasti jalan. Yang diuntar 30% aja sebulan tuh kayak 7-8 juta. Itu setelah modalnya 100 juta balik loh. Passive income 7-8 juta, siapa yang nggak mau investor? Iya. Percaya dong. Oh, lu mau buka di mana lagi? Boleh deh nih 100 lagi, boleh nih. Duitnya udah balik ya, gue balikin lagi deh ke lu deh. Ayo kita bikin. Dia berkembang pesat, sekarang ada nyaris 50-an cabang. Masih buka nggak tuh? Masih. Karena dia fokusnya itu cuma digital, jualannya GrabFood, GoFood. Emang delivery only. Justru 2020 berkembang. Jadi Karena dia sudah siap untuk delivery only. Dia naik 20%. Naik. Oh, kamu kenal ya? Franchiser nggak terlalu ini ya berarti ya, nggak terlalu pusingin ya. Jadi ya paling terima laporan keuangan aja ya sebenarnya ya. Iya, saya mentorin dia tuh dari cabang kedua sampai cabang ke-9. Terus habis gitu dia gabung dengan ada satu mentor lagi namanya Bang Indra. Kenalnya juga dari kita di Entrepreneur Society. Cuman karena dulu dia sempat ngajak saya 2018, saya masih bolak-balik Manado. Dia bilang, "Kok saya tuh butuh mentor yang masuk." Saya bilang, "Kamu tuh butuh apa?" Saya kalau masuk pun ke dalam itu awal tahun, saya harus kontribusinya seperti apa gitu. Soalnya saya nggak berani kalau main saya iya-iyain karena serakah gitu dikasih saham, tapi terus habis itu saya nggak deliver buat apa? Karena kan saya masih fokus bolak-balik Manado. Jadi pas tengah tahun kita baru mulai ngomongan, dia udah gabung sama Bang Indra. Ya udah nggak apa-apa karena Bang Indra juga muslimah juga taat. Jadi kan udah berkeluarga, mungkin lebih nyambung. Bagus, saya senang kayak gitu dan saya selalu dukung. Nah itu cerita-cerita yang kayak tadi, mau dibawa kemana brand kamu? Kalau kuliner, pokoknya pasti dia hidup, harus. Kalau enggak, kamu cuma jual peluang usaha. Salah nggak? Nggak salah. Jual peluang usaha juga nggak salah, tapi jangan sebut franchise. Karena kalau nggak nanti orang ekspektasinya berbeda loh. Ekspektasinya udah Belum kalau udah ngomong legal. Terus bilang katanya franchise nih gini-gini. Ntar kalau orangnya iseng aja, pakai lawsuit aja, men. Iya, Agreement pakai kamu lawsuit bener gitu. nggak tuh? Wah gila itu ngeri men. Nah, Ya makanya hati-hati. Iya. Begitu pasti pertanyaan tuh mau franchise ya. Gitu. Menjawab ya? Menjawab, thank you Bang. Siap. Nggak apa-apa. Saya sharingnya cuma gitu aja. Kalau mau nanya lebih dalam nanti. Perkenalan diri dong Pak, saya belum kenal. Iya Pak. Guruku. Kita satu Hari ini- satu clan. Kita kenal di ini ya Pak ya. Facebook. Facebook. Hmm. Kenal di Facebook. Saya Salam kenal. Ya. Nah, siapa Pak? Kenal? Monggo Pak, perkenalkan Oh, iya. Biar kenal. Saya Zainal Arifin. Salam kenal Pak Zainal. Pegawai, seorang pegawai aja Di mana Pak? di Hotel Salima Indah, Jalan Biseka. Merasa diri saya bodoh. Oh. Akhirnya saya berusaha mendekati orang-orang pintar seperti bapak-bapak ini. Saya juga masih belajar. Bagian pinternya. Hah. Iya. Saya juga masih belajar Pak. Sama-sama saya cuma bagi apa yang saya tahu. Dan kebagian ke saya jadi bisa lebih baik ke depannya. Amin. Cuma itu aja. Bidang apa Pak kalau boleh Ya. tahu? Pekerjaan di bidang apa? Di hotel Pak. Oh di hotel. Bagian apa Pak? Kalau boleh. Waduh. Bagian serabutan Pak. Waduh. Ini serabutan ini yang ngeri jajan. Tapi hotel juga lumayan ya pandemi ya. Kalau kita ya alhamdulillah bagus terus. Justru Oh. Ya. Wow. dalam pandemi ini kita lebih Berkembang. okupasinya lebih tinggi. Waduh. Saya Saya juga juga Gimana nggak bisa? ngerti itu, saya juga nggak ngerti. Gimana bisa Pak? Ya, Gimana bisa sampai gitu? saya kurang tahu karena mungkin kita kan di pusat Jakarta Pusat, kebetulan di pusat ini
ini hotel-hotel pada kena pandemi. Kayak Sentral, Ya. pertama kan dari awal tuh tutup, Ya. beberapa hotel tuh tutup. Nah kita lah yang kebagian, jadi mereka tutup, kita masuknya ke kami. Bagus. Emang mesti bertahan sih. Jadi Ini, kita tuh 80% okupansi. wih bagus Wow, itu, luar biasa. asik itu. Jadi sempat juga kita berpikir lari ke ini aja kan, BRI kan udah nawarin untuk apa? Tamu-tamu yang Pandemi. ya tamu-tamu itu kita Ah. tolak. Pikir wah Nanti malah, iya brandingnya Dengan gini. siapa ya? Iya, dengan kita tolak itu justru lebih ramai lagi tamu. Iya bagus. Karena Banyak aman. sih dari daerah kan tamu-tamu. Oh iya bagus. Koplo tuh ada di Grand Koplo. Oh saya tahu semua Pak. Wah, bukan yang ada di hotel Next One. Oh ya Next One saya sering, saya langganan di sini. Next One juga. Ya, Next One tuh yang Dijual, Pak. ketolong sama hotel mungkin ya, tapi nggak terlalu banyak ketolong. Iya. Kan tamu hotel aja yang banyak pesan. Sepi, Pak. Sepi ya. sepi. Mau dijual tuh. Tahu. Teman gue yang punya. Oh, Kan karyawannya bukan kan sip. Budi. Iya. Ayo. Sering saya di sana. Yang di Grand. Oh yang waktu itu gua kesana ya, ya? Iya. Di Keramat. Keramat Raya. kayak apa? Airbnb aja bangkrut kan ya? Iya. Airbnb, terus Oyo ya? Bukan Oyo, apa? Oyo masih jalan. Oyo masih apa? Red Doors ya? Kita Ada di satu Red lagi. Doors, kami di Red Doors. Red Doors ya? Masih Ada jalan. ada yang selain Sempat juga sempat Airi. Airy, Oh, iya. Airy ya. Iya. Sampai Zomato aja keluar. Mati. Tomato tutup. Makanya. Aku juga gabung, Bo. Ah,